Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agil Seran. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien. Sebagai suatu proses komunikasi konseling melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali kepada klien tersebut. Agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan terhadap klien. Salah satu kemampuan tersebut ialah keterampilan berkomunikasi dengan klien, yaitu 1. Attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien. Keterampilan attending meliputi A. Posisi badan termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata terbagi menjadi dua bagian, yaitu kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien, dan kontak mata yang tidak baik mencakup mendengarkan. Dalam keterampilan ini adalah mendengar dengan tepat dan mengingat apa yang klien katakan dan bagaimana mengatakannya. Yang ketiga, acceptance. Pengertian dari acceptance atau teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Acceptance terbagi dalam dua bagian, yaitu verbal dan non-verbal. Dan yang keempat, retouchment atau pengulangan. Pengertian dari retouchment atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau mengatakan kembali pernyataan klien, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Yang pertama, pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah atau menguranginya. Yang kedua, intonasi. Konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Yang kelima, reflection of feeling atau memantulkan perasaan. Pengertian dari reflection of feeling adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, rupanya, kedengarannya, atau nada-nada, dan lain sebagainya. 6. Clarification. Pengertian dari clarification ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan mengungkapkan kata-kata baru dan segar. Yang ketujuh, paraphrasing. Pengertian dari paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Paraphrasing yang efektif yaitu klien menjadi merasa kebersamaan yang dengan pembimbing. Yang kedua, lebih mengarahkan pembicaraan klien berikutnya. Yang ketiga, dapat mengecek ketepatan atau kecermatan pembimbing dalam menangani klien. Yang kedelapan, strukturing atau pembatasan. Pengertian dari strukturing atau pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Dan yang kesembilan, lead atau pengarahan. Pengertian dari lead, teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan dari keterampilan pengarahan ini adalah mendorong klien untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. Jenis-jenis lead. Secara umum ada dua jenis pengarahan lead, yaitu lead umum dan lead khusus. Yang ke-10, silence atau diam. Pengertian dari silence adalah suasana hening
tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling dengan tujuannya yaitu yang pertama, memberikan kesepakatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasikan pikiran dan perasaannya atau mengorganisasikan kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Yang kedua, mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Ada jenis-jenis slens. Yang pertama, slens dari konselor. Jenis slens ini yaitu slens awal dan slens bawah. Dan yang kedua, slens dari klien. Slens jenis ini terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab. Pada saat itu, ia berhenti berbicara beberapa saat. Slens tersebut terjadi antara lain, yaitu karena klien mau beristirahat sejenak setelah mengungkapkan perasaan-perasaan. Dan yang ke-11, reassurance atau penguatan dukungan. Pengertian dari reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap keterampilan atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ada 3 jenis reassurance, yaitu prediction reassurance atau penguatan prediksi, prediction reassurance atau penguatan post-diksi, dan yang terakhir factual reassurance atau penguatan faktual. Dan yang ke-12, rejection atau penolakan. Pengertian reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membayangkan atau merugikan dirinya atau orang lain. Jenis-jenis rejection. Secara umum ada 2 jenis penolakan, yaitu penolakan secara halus dan penolakan secara terang-terangan atau langsung. Dan yang ke-14, summary atau ringkasan kesimpulan. Pengertian dari summary kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Ada jenis-jenis summary, yaitu summary terdiri atas 2 jenis, yaitu summary keseluruhan akhir. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang terpandang penting pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Yang ke-15, konfrontasi atau pertentangan. Pengertian dari konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskriminasi atau pengumpan balikan kepada klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan konfrontasi yaitu yang pertama, konfrontasi dapat dilakukan jika hubungan klien dan konselor sudah mencapai kepercayaan. Jika tidak, justru menjadi resistensi atau mempertahankan diri pada diri klien. Dan yang kedua, konselor harus cukup yakin tentang apa yang ditunjukkan sebagai pertentangan dan tidak boleh bicara dengan nada mengadili, menuduh atau memaksa ketajaman pengamatan diri tersebut. Dan yang ke-16, interpretasi atau penafsiran. Pengertian dari interpretasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor di mana berarti atau karena tingkah laku klien diafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan pada klien. Selain itu, dalam interpretasi konselor menggali arti dan makna yang terdapat di belakang kata klien atau di belakang perbuatan atau tindakannya yang telah diceritakannya. Tujuan dari interpretasi adalah membantu klien lebih memahami diri sendiri dengan pikiran terbuka.
Dan yang terakhir, termination atau pengakhiran. Tujuan dari termination atau pengakhiran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.